Ya. Rumah tambah mahal, edukasi tambah mahal. Ya, yang punya kampus tambah serakah, mau tambah mahal. Semua tambah mahal. Sekarang, mentalitasnya Gen Z ini yang gue pengen bahas ke kalian. Ya, apa mentalitas lu pada semua yang nonton ini ya? Itu bikin lu jadi miskin. Nah, kita mapping dulu sini. Gen Z itu sekitar 71,5 juta ya. Jadi ada 27% warga Indonesia itu Gen Z. Besar sekali ya. Jadi gue yakin 50% harusnya nonton ini tuh adalah Gen Z. Kalau misalnya data dari YouTube Analytics tuh benar. Jadi gue ngomong ke setengah dari kalian. Kayak gue bilang tadi, jangan fokus di hal yang lu nggak bisa kontrol ya. Sistem tuh lu nggak bisa kontrol, lu udah ada dari sebelum lu lahir. Tapi apa yang lu bisa kontrol adalah cara lu untuk menghadapi sistem itu atau mentalitas yang lu punya. Nah ini mentalitas yang pertama yang gue pengen buang dari otak lu semua ya. Mentalitas sok pinter. Ini penyakit yang paling parah ya, yang gue lihat di generasi Z ya. Mereka itu orangnya prakteknya nol besar. Gue kan punya perusahaan ya, gue punya beberapa perusahaan, ada yang karyawannya banyak Gen Z ya. Gue ada invest di perusahaan yang ribuan karyawan juga. Ya gue udah lihat berbagai macam manusia di muka bumi ini ya. Di bawah matahari ini gue udah lihat banyak sekali manusia. Gen Z itu agak sedikit unik dibanding milenial dan juga boomer. Gue juga punya karyawan tuh sampai yang boomer ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari Gen Z ini sendiri, Gen Z itu punya karakter sok pinter karena mereka ngerasa mereka itu sering nonton sesuatu dan teori tapi prakteknya nol besar. Makanya gue suka ngeliat tuh kadang seliweran ya kalau gue lagi iseng market research di TikTok, itu gue bisa lihat anak 16 tahun ngajarin orang gimana caranya ngatur duit secara finansial. Itu kan goblok. Satu, kencing lu belum lurus, lu 16 tahun prefrontal lobe lu ini belum terdevelop gitu. Lu bahkan mikir decision making aja belum bener. Lu masih emosional, masih bego. Karena waktu gue 16 tahun, gue nggak buka begini kamera terus ngajarin orang. 16 tahun gue jualan keliling, gue develop real skill. Makanya gue 24 tahun bisa ngomong di sini karena ini udah 10 tahun gue bangun. Skill set gue ini 10 tahun gue bangun baru gue sharing ke kalian. Gue bukan orang yang begini kayak nggak ngerti apa-apa. 16 tahun ya itu gue masih jualan sedotan keliling, gue masih baru merintis mulai agensi pertama gue masih jualan pomade. Gue ngalamin jatuh bangun, belajar accounting. Itu gue yakin ya orang yang ngajarin finansial umur 16 tahun di TikTok ini, lu tanya tentang accounting, gue duduk di sebelah sini gue tanyain accounting itu nol besar. Gue tuh dulu ngajar gimana caranya lihat laporan keuangan di sekuritas teman-teman. Itu anak-anak kecil itu dia neraca aja nggak paham gitu cara kerjanya, statement nyambungnya seperti apa nggak paham mereka. Ya. Matematikanya mungkin masih goblok, tapi mereka ngajar orang ini cara ngatur finansial. Itu Gen Z itu penyakitnya. Dan ini banyak sekali di dunia kerja. Itu kan di dunia yang perkontenan. Tapi kita nggak mau bahas itu. Dunia kerja ya. Mereka itu baru masuk kantor, ngerasa mereka paling pintar, padahal prakteknya nol besar, terus bikin semua orang kesel. Itu yang terjadi. Makanya gue jujur ya, gue jarang mau hire Gen Z gitu. Gue benci itu. Karena mereka ini lu tahu apa sih gitu? Lu baru nonton TikTok sekali terus kayak merasa paling pintar. Itu harus dibuang tuh. Sok pintar tuh bisa bikin lu mati aja cepet itu. Mereka itu kayak orang tolol. Jadi mereka gampang sekali teradiksi gitu. TikTok, scroll, IG Reels, scroll. Mereka tuh attention span-nya kecil. Mereka paling paham tuh kalau ada artis siapa yang selingkuh, ya ada isu sosial apa. Dan mereka tuh generasi yang paling peduli isu sosial ya. Mereka lebih peduliin ya contohnya global warming dibanding keluarganya nggak makan. Nah,